Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Ikhwani fillah, para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali ta'lim kita dengan baca Fatihah kepada sahibul kitab. Al-Fatihah li sahibi hadzal kitab Al-Irsyadul Ibad Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribari nafa'anallahu bi ulumi. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Baik, akhifillah, mari kita lanjutkan kajian kitab, di mana pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang birrul walidain, di mana kita sudah mendapatkan pencerahan bagaimana seseorang mulia itu ternyata berawal dari orang tua. Baik, kita akan pada kesempatan ini akan mengkaji kitab Babu Qat'ur Rahm, bab tentang memutus silaturahmi. Naudzubillah min dzalik. Kita bisa lihat halaman 99. Qala Allah Ta'ala, qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, alladzina, yaitu sebagai dat tasa'aluna bihi wal arham, yang meminta kepada kalian semua sebuah pertanggungjawaban, wal arham, dan kekeluargaan, dan jagalah ihfadzul arham, jagalah kekeluargaan. Maksudnya wattaqul arham, jagalah kalian semua akan hubungan silaturahmi. Antak ta'u ha, yaitu jangan sampai engkau memutus. Karena Allah berfirman, ittaqullah alladzina tasa'aluna bihi wal arham. Hati-hati, ini udah. Jadi orang bertakwa itu, orang yang beriman itu mutlak, di mana nyembah dia kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai bentuk pertanggungjawaban orang beriman, hati-hati, dia akan mendapatkan pertanyaan demi pertanyaan. Nah, salah satu pertanyaannya bagaimana tentang hubungan silaturahmi itu, ya, hubungan kekerabatan itu, jangan sampai sekali lagi terjadi pemutusan. Naudzubillah. Faqala ta'ala, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, walladzina, dan bermula orang-orang yang kuduna, yang melanggar ahdallah atau membatalkan ahdallah, akan perjanjian dengan Allah, min ba'di mitsaqih, setelah dia mengikatnya dengan kuat, wa yaqta'una, dan memutuskan ma amarallah, apa yang telah diperintahkan oleh Allah, ayyusala, padahal dia harus dihubungkan, ayubsiduna, dan mereka melakukan kerusakan fil ardi, di atas bumi, ulaika lahumul la'nah, ulaika, maka bagi mereka, lahum, bagi mereka, al-la'nah, laknat, kutukan, walahum su'uddar, dan bagi mereka adalah kehidupan yang hina atau rumah yang jelek. Bayangkan, hati-hati, naudzubillah min dzalik. Orang yang kuduna ahdallah min ba'di mitsaqi, gampang ingkar janji, ya, baik janji kita dengan Gusti Allah, baik janji kita dengan manusia. Yang kuduna ahdallah, hati-hati. Kita dengan Allah tuh berjanji, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan dulu di zaman ajali kita sudah pernah berikrar ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Betul, Allah bertanya, hai manusia, siapa aku? Bukankah aku adalah Tuhan kalian semua? Mereka dan kita menjawab, bala, betul ya Allah. Tuh, itu ikrar kita. Maka saat kita lahir tetap membawa iman hakikatnya. Maka orang-orang kafir, apalagi dia sudah Islam dengan keluarga, tiba-tiba dia kafir, dia adalah yang kuduna ahdallah. Mereka telah melanggar, berikrar melanggar dan merusak perjanjian dengan Allah. Hati-hati. Dan orang itu juga kadang-kadang yang bisa mendapat murka, kemudian yufsiduna fil ard, melakukan kerusakan di atas bumi. Jadi orang yang bisa mendapat murka Allah, orang yang pertama melanggar janji atau musyrik, ya. Yang kedua yaqta'una ma amarallah ayyusal, memutuskan silaturahim, dan yang ketiga yufsiduna fil ard, orang yang melakukan kerusakan. Kerusakan ini misalnya
Misalnya mohon maaf kemarin kita terjadi demo ya. Demo boleh nggak boleh sebagai hak kita sebagai berbangsa dan bernegara. Tapi demi Allah sebagai muslim, Anda nggak boleh terprovokasi dengan demo yang anarkis, nggak boleh. Itu haram ya akhi. Itu kenanya yufsiduna fil ardi, orang melakukan kerusakan di atas bumi. Bagaimana Anda nggak ditunduk atau dituntut sebagai perusak? Ini bangunan dibangun oleh pemerintah dengan baik, dibakar. Salah apa tuh bangunan? Kalau bukan mental iblis nggak begitu ya akhi. Nabi kita Muhammad SAW ketika zaman peperangan itu, apa pesan Nabi? Jangan kau pernah rusakkan, jangan kau pernah kau hancurkan seluruh rumah-rumah ibadah orang-orang yang tidak beriman. Nabi bilang gitu loh. Rumah ibadah orang yang tidak beriman, yang negara yang sudah kita kuasai, jangan kau rusak rumah ibadahnya. Artinya kalau itu rumah ibadah udah dibangun dengan keindahan, kalau memang nggak dirusak kan bisa jadi diganti diganti atau diapulihkan menjadi tempat ibadah Islam kan bisa aja kan gitu. Kalau dirusak, dibakar, oh kita bakar loh, Anda bodoh namanya. Bangunan itu dari dulu susah, orang bangun itu mahal ya akhi. Ya maka kalaupun itu tempat ibadah misalnya, ya jangan dirusak, tinggal diganti, dialih fungsikan saja. Misalnya bisa gereja atau vihara, oh ini indah bagus, ya tinggal diganti yang lambang-lambang agama mereka dihilangi, kan fisiknya kan tetap normal, ganti, nah gitu kan. Tapi seandainya dirusak, itu kebodohan. Oh nanti kita bisa bangun, oke Anda bisa bangun, tapi Anda sudah pemborosan. Hati-hati Anda melakukan kerusakan di atas bumi, maka kata Allah, falahumul la'nah walahum su'udar. Ini orang dapat laknat dari Allah. Maka Nabi SAW dan umat Islam di dalam berjuang yang diwanti-wanti, awas jangan ada rumah yang dibakar gitu. Jadi mohon maaf nih kalau kita sebagai alumni ada yang ngajak demo, silakan, apalagi itu sebuah inspirasi. Tapi ingat, kita harus bentengi diri kita dan bentengi teman-teman kita dengan catatan jangankan rumah, rumput pun jangan sampai tercabut. Mestinya begitu. Karena tadi itu, jangan yufsiduna fil ardi. Apa kaitannya dengan qat'ur rahmi? Loh, kaitannya dengan qat'ur rahmi itu adalah bumi atau pepohonan itu sesungguhnya dia sedang bertasbih di hadapan Allah dengan hidupnya. Tapi ketika dia dicabut, maka dia tidak lagi bertasbih. Kalau udah mati nggak bertasbih. Pun demikian bangunan-bangunan yang menjadi tempat-tempat orang-orang tadi itu. Kalau dia dirusak, bagaimana nantinya? Ya. Nah, kita telah memutus hubungan manusia dengan Tuhan. Maka disitulah kata Allah, lahumul la'nah, dapat laknat tuh, hati-hati. Dapat kalau laknat itu dapat musibah, ya, dapat bala. Walahum su'udar. Bahasanya su'udar, mereka punya rumah yang jelek. Artinya hidupnya nggak makmur, hidupnya nggak bahagia. 3 kategori. Kau hancurkan janjimu dengan Allah. Baik janji dengan Allah atau juga janji dengan manusia. Ya udahlah, nggak peduli. Penting dapat duit, hati-hati. Kau putus silaturahmi, kau rusak di atas bumi kerusakan, kau mendapat bala. Naudzubillah. Subhana naudzubillah min dzalik. Naam, wa akhraja Syekhani an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Syekhani dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala khalaqal khalqa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk. Hatta idza fariga minhum, maka ketika telah selesai qamat, maka berdirilah apa ar-rahmu, hubungan baik. Faqala mah, kemudian berkata siapa ar-rahmah, qalat hadza maqamul a'id, berkatalah dia, kenapa engkau berdiri? Dikatakan ini maqamul a'id, tempat orang yang berlindung, bika kepadamu, minal qati'ah, dari memutuskan silaturahmi. Qala berkata na'am, ya, amatardoni, tidakkah engkau puas? An asila, yaitu menghubungkan, man wasolaka, orang yang menjadikan wasilah nyambung kepadamu. Wa aqtau, dan aku memutus, man qata'aka, orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Qalat bala, iya. Qala fadzalika laka, maka itulah untukmu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ketika telah
menciptakan manusia itu Allah Subhanahu wa taala yang pertama diciptakan setelah manusia tercipta itu adalah diciptakan sifat hubungan silaturahmi. Jadi manusia tercipta, maka silaturahmi itu hubungan baik itu diciptakan oleh Allah. Artinya manusia itu secara khilqah ada dalam dirinya ar-rahmu, kasih sayang yang tidak pernah terlepas oleh siapapun. Nah, ini bagian yang sangat dipentingkan dalam kehidupan ini. Akhi fillah rahimakumullah, ada sebuah hikayat yang mungkin kita bisa dengarkan. Haka Syekhona Ibnu Hajar rahimahullah. Suatu saat Syekh Ibnu Hajar bercerita, anna rajulan goniyan hajja. Suatu saat ada orang kaya berhaji, dia pergi ke tanah suci. Fa'auda'a akhar mausuman bil amanati was shalah. Maka beliau menitipkan beberapa harta terpenting untuk dijaga. Alfa dinarin, berapa itu alfa dinarin? Sebanyak 1000 dinar. Hatta yauda min Arafah, sehingga dia bisa kembali pulang dari haji. Jadi orang kaya ini menitipkan uang kepada orang yang soleh kurang lebih 1000 dinar. Falamma ada wajadahu qad mata. Tapi ketika beliau seorang kaya ini nitipin barang ke orang soleh, dia yakin orang soleh ini nggak bakal macem-macem lah, dia dititipin uang 1000 dinar juga itu. Pas beliau kembali, tiba-tiba udah meninggal nih orang soleh ini. Fasa'alahu wa rasahtuhu anil mal falam yakun lahum bihi ilmun. Ketika orang kaya datang lagi, mana bapakmu? Oh, bapak udah meninggal, Pak. Oh, meninggal gitu. Iya. Waduh, mana ya? Apa katanya? Dulu saya nitip sama uang sama bapak, kamu tahu nggak? Wah, saya nggak tahu, Pak. Jadi masya Allah, kok seolah-olah kehilangan duit gitu ya, 1000 dinar, lu bayangin tuh ya. 1 dinar itu 4,2,5 gram. Berarti kalau kali 1000 berarti 4.000,25 gram. Wah, banyak lah gitu ya kalau jadi duit ya. Nah, fasa'alahul ulama Makkah. Ini si orang kaya ini karena orang soleh juga penasaran, kok orang soleh ini meninggal, saya titipin harta, keluarganya nggak ada yang tahu, gimana ceritanya nih, gitu kan? Nah, nanyalah beliau sama ulama. Ya kali ini artinya nanya ulama ini boleh, bukan nanya sama dukun ya. Karena ulama itu kan punya inspirasi dan punya ayat, punya kalimat dan lain-lain yang bisa memberikan petunjuk. Ketimbang kita menanya dukun nanti musyrik ya. Nah, ulama musyaroh lah maksudnya dia dengan ulama Makkah. Faqala begini, akhi, saya dapat ilmu, kata si ulama ini. Idza kana nisful lail fa'ti jam-jam wanzur fiha wa nadiyan fulan bismih fa in kana min ahlil khair fasayujibuka min awwali marrah fadhhaba. Gini kata ulama tadi, gini akhi, kalau ente mau tahu dia di mana dan apa dan di mana kamu punya barang sementara keluarganya kan nggak pernah nitip sama dia gitu kan. Gini saja, kamu nanti malam kamu datang ke Jam-Jam, ke sumur Jam-Jam. Ya. Di sumur Jam-Jam itu kamu panggil dia. Jadi sumur Jam-Jam itu kan kalau dulu kita ke Mekah itu masih melihat sumur Jam-Jam nggak jauh dari Mekah ya, dari Ka'bah. Itu ada di sebelah kirinya. Kita bisa masuk ke dalam, ya agak turun, kemudian kita lihat tuh sumur Jam-Jam. Kata ulama, coba kalau kamu nanti ke sumur Jam-Jam tapi tengah malam ya, kamu panggil nama dia, ya. Panggil, kalau dia min ahlil khair, orang baik, berarti masuk surga orang tersebut gitu kan. Dia akan jawab. Kata ulama, fa in kana min ahlil khair fasayujibuka min awwali marrah. Kalau dia orang baik, sekali lagi kau panggil dia, akhi fulan bin fulan, dia akan jawab, ya saya di sini ada apa ya gitu. Akan jawab begitu. Apa yang terjadi? Wa nada fiha falam yajidhu ahad. Fahamalahu fa khabarahum faqala innallaha inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dijauh ditanya, panggil beberapa kali nggak ada yang jawab. Akhirnya bilang, waduh, kalau kata guru saya, kalau orang baik jawab berarti dia nggak baik. Padahal kan saya tahu dia orang baik gitu loh.
orang soleh. Kenapa dipanggil di jam-jam nggak ada jawaban itu? Maka beliau bilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nakhsha ayyakuna sahibuka min ahlin nar. Saya khawatir jangan-jangan teman ente ahli neraka ya akhi, kata kiai tadi itu ya. Udah, idhab ila arjil Yaman fa fiha bi'run tusamma Barhut. Sekarang begini aja. Ente pergi ke negeri Yaman. Di Yaman itu ada sumur namanya Barhut ya. Yuqalu annahu ala fammi jahannam. Dikatakan Barhut itu konon gunung sumur Barhut itu posisinya itu dia dekat neraka jahanam. Oh ya, itu karena ulama jadi tahu ngerti ya. Jadi artinya Yaman itu salah satu tempat di mana terdapat bibir ya, atau disebut pintunya neraka jahanam itu salah satunya dekat Yaman. Fandur fiha bil-lail wa nada fiha ya fulan fasayajibuka minha famadu il Yaman wa sa'ala an birin fadalla 'alaiha fadhahaba ilaiha lailan wa nada fiha ya fulan fa ajabahu faqala. Akhirnya apa? Beliau pergi ke Yaman ya. Pergi ke Yaman, malam-malam dia manggil ya. Hei Fulan bin Fulan, apa kabar? Di mana ente? Dijawab tuh, ya akhi saya di sini. Apa kabar? Saya dalam keadaan bla 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 gitu ya. Dahni faqala dafnuka fi mawdi'in fulan min darin. Apa yang terjadi? Faqala aina dahabi. Si orang kaya tadi nanya, gini aja saya mau nanya, di mana sih emas yang dulu saya titipin sama ente, emas yang disebut uang dinar itu? Faqala dafantuhu fi mawdi'il fulani min dari. Mahai fulan, saya terus terang telah saya pendem ya uangmu di rumahnya si Fulan. Saya kubur gitu kata dia gitu ya. Walam atmim alaihi waladi fa innahum wafirun hunak. Karena saya nggak percaya sama anak saya, takutnya nanti dia ambil gitu kan. Fatajiduhu faqala malladhi anjalaka hahuna. Akhirnya dapatlah. Kau kan nanti kalau kamu ke sono kamu gali dapat dia. Nah, si temannya nanya, "Malladzi anjalaka hauna wa qad kuntu adunnu bikal khair." Wahai Tuhan, teman saya yang baik, kenapa engkau ada di dekat neraka jahanam ini padahal aku menyangka kepada engkau kalau engkau ini orang baik. Ya, jadi temannya nih yang pulang haji tadi orang kaya nanya, "Kenapa aku mendapatkan engkau dekat neraka jahanam ini? Kan engkau orang baik." Ya, saya sih terima kasih udah kamu kasih tahu tempat emas itu, nanti insyaallah saya ambil gitu kan. Faqala kanat li ukhtun faqiratun hajartuha wa kuntu la akhnu 'alaiha fa aqabani Allah bisababiha. Begini akhi, saya memang orang baik dalam pandangan engkau, tapi saya ini li ukhtun faqiratun, saya punya saudara perempuan yang fakir, yang miskin. Fa hajartuha, saya biarkan dia, saya cuekin dia. Wa kuntu la ahnu 'alaiha, aku enggak pernah bantu. Masya Allah. Fa'aqabani Allahu bisababiha wa anjalani fi hadal manzil. Maka Allah menyiksa saya. Masya Allah. Allah tempatkan saya di tempat yang terhina ini. Subhanallah. Wa hadil hadis la yadkhulul jannah qati'. Maka Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah, demi Allah tidak akan masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim, wa aqaribihi, dan teman sahabatnya. Lihat kan, perhatikan, ibadahnya baik, dititipi harta dengan baik, dilalanya terbuka rahasia. Dia cari kok nggak ada ya, kata kiai, coba nanya ke jam-jam, di jam-jam nggak ada. Coba ke Barhut Yaman, ketemu, ya itu ada tempatnya di sono. Saya tanam emang di rumah tempat lain, saya nggak kasih tahu anak saya, takutnya anak saya khilaf. Oh gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya diambil. Nah, sebelum berpisah dia tanya, apa menyebabkan Anda di sini dekat neraka jahanam? Saya punya saudara fakir, perempuan fakir. Saya biarkan dia, saya cuekin dia. Ya mungkin bahasa kitanya, lu orang susah, ya ngerepotin gua aja, nah, gitu kan? Memang bener ya, Ki ya. Kan sering saudara-saudara kita ini, ya apalagi yang sekandung, ngelihat adiknya, kakaknya sukses, kan
Dia kadang-kadang kan datang ke tempat kita ya tanpa basa-basi ya. Mengapa? Karena keinginan baik hakikatnya, daripada dia minta orang lain itu bagus. Nah, mungkin si orang soleh ini ya tadi itu ya perasaan sombong juga ada, takabur juga ada, bahasanya mungkin nyusahin. Nah, akhirnya dia biarkan orang keluarganya tidak dijenguk, dicuekin, maka dia meninggal. Sungguh diperlihatkan bagaimana neraka jadi tempat dia. Maka kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa qati, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Oleh karena itu, akhirnya teman-teman para alumni semuanya, kita ini negeri bersatu, negeri Indonesia, di mana dari Sabang sampai Merauke, ikatan NKRI ini mari kita harga matiin. NKRI harga mati. Pancasila, bismillah kita terima sebagai asas negara ini. Jangan berpecah belah, wallahi jangan berpecah belah. Sejarah sudah membuktikan bagaimana tidak kuatnya Kartosuryo dengan NII-nya atau dengan DITII-nya. Tapi Allah nggak ridhoi, ini yang ikhlas loh. Ini yang benar-benar berdasarkan syariat loh. Allah nggak ridhoi, harus dikalahkan dengan tentara nasional dan dengan muslim-muslim kita ini. Oleh karena itu, terima negeri ini dengan NKRI dan Pancasila. Maka teman-teman PKI juga sudah, kau kubur habis PKI-mu. Masuklah kau ke negeriku Indonesia dengan Pancasila dan NKRI. Jalin silaturahmi sekuat-kuatnya. Jangan kau gadaikan negeri ini dengan uang. Jangan kau gadaikan perpisahan antara NU dan Muhammadiyah, perpecahan NU Muhammadiyah atau dengan nasional. Jangan, itu semua kesatuan. Karena niat memecahkan persaudaraan antara NU, antara Muhammadiyah, apalagi naudzubillah antar sesama alumni. Kita memang sudah pada besar, sudah pada dewasa. Mungkin pasti banyak partai lain dan baju-baju lain. Tapi masuk ke alumni ini, mari kita lepas ya akhi. Baju jubah kita. Kita ketemu teman saudara. Jalin terus persaudaraan, silaturahmi, sehingga Allah angkat derajat kita melalui silaturahmi ini. Karena sering sekali kadang orang bermulut manis dalam bertutur kata, ternyata terselip. Bagaimana orang bisa hancur gara-gara tutur katanya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita dari perpecahan, dari meninggalkan persaudaraan di antara kita, dan kita menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelum kami akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis melalui YouTube. Insya Allah kami akan jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.